Om, kok di tempat kayak gini toh Om? Om kan banyak duit, kenapa nggak di hotel aja sih Om? Ya lah, udah, gak usah banyak omong kamu ini. Sep, gimana toh kamu ini? Bukannya pakai seragam, keburu siang loh ini. Aku nggak sekolah kok Pak. Sep, kamu ini nggak ada kapok-kapoknya toh. Udah tiap hari dihukum sama Pak Guru, malah ini nggak berangkat sekolah. Pak, aku tuh nggak boleh berangkat sekolah. Loh, sama siapa yang nggak bolehin? Pokoknya aku nggak boleh berangkat sekolah Pak. Udah, sini. Kamu ngapain toh Pak? Kok malah ngajak aku duduk di sini? Di situ tuh panas. Lagian aku mau nanya serius. Siapa toh yang nggak ngebolehin kamu sekolah? Loh, wih piye toh? Ditanya serius kok malah nangis. Kamu ngapain tuh malah nangis? Pasti ini aku dimarahin gomu ini. Kira aku ngapa-ngapain kamu. Udahlah, aku berangkat dulu. Alhamdulillah dapat rezeki. Kemudian bisa bayar sekolah si Septi. Dok, Mbak Septi. Dok, Dok Septi. Dok, Sep, Dok Septi. Dok. Walah, kamu cuma duduk di situ dipanggil-panggil ibu kok nggak jawab kan, Dok? Ada apa, toh, Dok? Kok malah nangis? Enggak kok Bu, Septi nggak apa-apa. Dok, kamu tahu nggak? Ibu megang apa, Dok? Ini duit, Dok. Bisa buat bayar sekolah kamu. Jadi mulai besok kamu udah mulai bisa masuk sekolah. Ini duitnya pegang, Dok. Iya Bu. Ini pegang nih. Nah ini punya duit kayak gitu, kalau ditagih bilangnya tarsok kalau nggak bentar besok. Tapi Mbak Yud, saya mohon Mbak Yud, itu duitnya jangan diambil. Ini soalnya duitnya mau buat bayar sekolah anakku loh Mbak Yud. Mbak Erna tahu nggak, hutang itu dibawa sampai akhirat loh Mbak Erna. Iya Mbak Yud, saya tahu Mbak Yud. Nah itu tahu. Mbak Erna, jadi orang tuh nggak usah angel, udah ditolong. Long lah Mbak Yud, jangan diambil duitnya Mbak Yud. Mbak Erna, aku nih belum selesai ngomong loh, main serobot aja. Mbak Erna ini ya, hidupnya selalu aja minta tolong, giliran ditolong nyusahin aku aja. Alah Bu, udah sewajarnya Bu bayar utang. Septi, kamu ini masih muda, jangan ikut-ikutan kayak ibumu, giliran minjem aja manis-manis, giliran ditagih alasannya ada aja. Bu, udah sewajarnya. Orang punya utang itu harus bayar utang Bu. Septi, kamu tuh masih muda ya, jangan ikut-ikutan kayak kelakuan ibumu. Pas minjem aja manis-manis, giliran bayar susahnya minta ampun. Maksud aku tuh bukan begitu loh Mbak Yud. Bukannya aku tuh nggak mau bayar utang Mbak Yud. Mbak Erna, utang Mbak Erna 5 juta ya, ini baru ada 500.000. Pokoknya minggu depan harus dilunasin, awas kalau nggak lunas. Tapi Mbak Yud, Mbak, udah Bu, biarin Bu. Tapi Dok, ibu ngumpulin duit itu kerja ke sawah-sawah orang, Dok. Niat ibu itu ngumpulin duit biar buat bayar sekolah kamu, biar kamu itu bisa sekolah loh, Dok. Bu, kalau nggak Septi berhenti sekolah aja ya Bu. Jangan, Dok, kamu tuh nggak boleh berhenti sekolah. Pokoknya kamu itu harus sekolah, harus jadi orang pinter, jangan bodoh kayak ibu. Kalau nggak Septi aja yang cari kerja ya Bu. Lah kamu itu mau kerja apa, toh, Dok? Udah Bu, Ibu nggak usah banyak mikir, nanti Ibu malah sakit. Ya udah kalau gitu ayo kita pulang sarapan aja ya, Dok ya. Ibu sarapan dulu aja ya Bu, Septi nanti nyusul. Ya udah
Ibu pulang dulu ya, Nduk ya. Iya, Bu. Kasihan panas kamu, Nduk. Nduk. Apa aku terima aja ya tawaran dari Om? Aku nggak tega lihat ibu setiap hari mikirin cari uang buat aku sekolah. Aku takut nanti kalau ibu tiba-tiba jatuh sakit. Gimana ya? Aku terima aja tawaran Om. Aku mending sekarang ke rumah Om. Mas Agus, aku benci sama kamu, Mas. Ini semua itu gara-gara kamu, Mas. Kamu itu laki-laki biadab, laki-laki nggak mau bertanggung jawab. Hidupku susah kayak gini itu semua gara-gara kamu, Mas. Aku benci sama kamu, Mas. Itu kan mobil Om. Om. Om, Ada apa sih, Sep? Kamu berhenti Om di tengah jalan? tawaran Om yang kemarin masih berlaku nggak, Om? Tuh, maaf ya, Sep. Kamu tuh udah dapat gadis yang lebih cantik, Sep. Lebih muda dari kamu. Bisa anak SMP. Tapi Om, aku butuh uang, Om. Alah, Sep, Sep. Kemarin aja kamu tak tawarin. Katanya nggak butuh, nggak mau, sok jual mahal. Giliran sekarang kamu ngerengek-ngerengek sama aku. Tapi Om, aku mohon Om, aku butuh banget uang Om. Ah, yaudah, Sep. Naik dulu aja ke mobil. Wah, naik. Om, kok di tempat kayak gini sih Om? Udahlah, kamu nurut aja. Kamu pengen duit enggak? Iya Om. Udah sini. Om, kok di tempat kayak gini toh Om? Om kan banyak duit, kenapa nggak di hotel aja sih Om? Udah. Gak usah banyak omong kamu ini. Aduh, kayaknya aku mau jadi orang miskin ini. Udah duitku di mana-mana pada ditipu. Mana pabrik pupukku terbengkalai. Cobalah aku cek ke sana, siapa tahu ada barang-barang yang bisa dijual. Loh, itu kok kayak mobilnya Mas Riko? Ngapain dia di sini ya?
Gimana? Enak nggak? Enak sih Om, tapi sakit Om. Yalah, kan kamu baru pertama kali. Mas, habis ngapain kalian berdua? Hah? Sini, ikut aku. Cepat, Yud, pelan-pelan Yud. sini. Cepat, sini kalian berdua. Pelan toh Yud. Jawab jujur, Mas. Kamu habis ngapain? Ya salah Yud, laki-laki ganti oli. Kamu loh, diajak nggak mau. Ya terpaksa lah cari wanita lain. Sap, bener yang dikatakan Mas Riko, Sap. Iya Mbak. Kamu ini ya. Mbak, ampun Mbak. Gatel Mbak, kamu, ampun, Mbak. murahan kamu ya. Mbak, aku ngelakuinnya gini cuma butuh uang Mbak buat bayar sekolah Mbak. Pantesan aja ya. Mbak, ampun Mbak. Mbak, saya Kayak ibumu. Kamu tuh ampun Mbak. lanjutan kamu tahu nggak? Mbak sakit Mbak, lepasin Mbak. Mbak, ampun Mbak, sakit Mbak. Mbak, Tolong apa toh Yud? Udah Yud. Lepasin, Mas. Brengsek ya kamu Yud. Aku gak sudi Yud wanita seperti kamu jadi istri aku Yud. Aku juga nggak sudi laki-laki bajingan seperti kamu tak jadiin suami. Yud, asal kamu tahu aja Yud. Di luar sana Yud, banyak Yud gadis-gadis muda Yud yang ngarepin aku Yud. Heh, jangan sombong ya kamu ya. Aku juga banyak laki-laki di luar sana yang kaya, yang lebih tampan dari kamu yang masih mau sama aku. Pokoknya mulai detik ini kita putus, Mas. Kita udah nggak punya hubungan, apalagi kita nggak jadi nikah. Oke Yud, oke. Oke? Dah sana pergi kamu. Dasar perempuan brengsek kamu itu Yud. Ini si Septi mana sih? Jam segini kok belum pulang? Padahal si Septi dari pagi kan belum sarapan. Loh, si Septi. Dok, kamu dari mana, Dok? Ibu tuh keliling kamu nyariin kamu, nggak ketemu loh, Dok. Terus kamu ngapain nangis? Udah, ayo ikut Ibu. Ayo, nanti kamu cerita sama Ibu. Ayo cepat sini. Di pinggir jalan malu, Dok. Udah, jangan nangis. Udah. Brengsek. Awas saja, aku mau bikin perhitungan sama Mbak Erna. Kalau hari ini dia nggak bisa bayar hutang, akan kuusir dia dari rumah reotnya itu. Wes Dok, kamu tuh jangan nangis terus. Ayo kita duduk sini. Udah diem. Sekarang cerita lo. Ada apa kok nangis terus? Udah Dok, diem Dok. Bu, apa bener Bu? Aku ini nggak punya bapak Bu. Kata siapa Dok? Kamu itu punya bapak loh Dok. Terus apa bener Bu? Kalau aku ini anak haram Bu. Itu nggak bener Dok, kamu itu bukan anak haram loh Dok. Kalau aku emang punya bapak, terus kemana Bu bapakku Bu? Bapak kamu itu meninggal Dok, waktu kamu itu masih di dalam perut ibu. Waktu ibu mengandung bapak kamu itu meninggal loh Dok. Bu, jawab jujur Bu, nggak usah bohong Bu. Beneran Dok, ibu tuh nggak bohong, kamu itu punya bapak. Siapa yang ngatain kamu itu anak haram Dok? Jujur sama ibu Dok. Mbak Iyut Bu. Ya Allah Yud, tega-teganya kamu nyakitin hati anakku Yud. Itu semua bohong Dok, kamu itu punya bapak Dok. Bapak kamu udah meninggal Dok. Bu, tapi tadi Mbak Iyut bilang sama aku Bu, kalau dia itu nggak bohong Bu. Udah Dok, kamu tuh nggak usah percaya sama omongannya Iyut. Kamu harus percaya sama ibu, kamu itu punya bapak. Sekarang kamu tunggu di sini, ibu samperin Iyut. Karena Iyut udah bikin kamu sakit hati. Kamu tunggu sini ya Dok ya. Iya Bu. Wah, Mas Agus? Dera, Dasar kamu laki-laki bajingan, laki-laki brengsek kamu ya Mas ya. Dera, aku salah apa? Aku datang ke sini, aku kangen sama kamu. Aku pengen nikahin kamu. Berani kamu ya Mas ngomong kayak gitu. Dasar laki-laki brengsek. Dek, Aku benci sama kamu. cinta sama kamu, Dek. Aku benci sama kamu Mas. Kamu itu lagi-lagi brengsek ya Mas. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu Mas. Dek, Itu ada apa ya? Kok kayak suara ibu? Ibu berantem sama siapa ya? Dasar kamu laki-laki brengsek ya Mas. Aku benci sama Bu, kamu. Aku Bu, benci sama ini kamu. ada apa Bu? Ini siapa Bu? Udah Bu, Bu jangan nangis Bu, sini Bu. Bu, ada apa sih Bu? Ibu sampai ibu di jalan Bu. Bu, udah Bu. Sebenarnya ada apa toh Bu? Kamu ngapain berdiri di situ? Pergi dari sini, pergi dari sini. Dek,
Aku nggak akan pergi sebelum dapat maaf dari kamu, Dek. Aku datang ke sini mau minta maaf. Aku mau tanggung jawab, mau nikahin kamu, Dek. Bu, sebenarnya siapa Bu laki-laki ini, Bu? Laki-laki ini tuh bapak kamu, Dok. Bu, kata Ibu, bapakku udah mati, Bu. Terus Pak, ini siapa, Bu? Ya, dia itu bapak kamu, Dok. Ibu itu berbohong sama kamu untuk nutupin biar kamu itu nggak tahu, Dok. Maksudnya apa sih, Bu? Dulu ibu itu pacaran sama bapak kamu ini, Dok. Terus kita itu berbuat hilaf. Terus ibu hamil, habis itu ibu ditinggalin sama bapak kamu, Dok. Dek, kamu jawab jujur. Dia itu siapa? Dia itu ya anak kamu, Mas. Ini hasil perbuatan kamu, Mas. Ya Allah, Dek. Aku minta maaf, Dek. Aku mau tanggung jawab. Mau tanggung jawab apa maksud kamu? Dek, selama ini aku ninggalin kamu gak ada maksud jahat sama sekali, Dek. Aku kerja, aku cari duit. Nih, aku bawa duit buat masa depan kita berdua, Dek. Udah, Bu. Pak, mendingan kita ngobrolnya di rumah aja, Bu. Di sini nggak enak, Bu. Dilihat orang, Bu. Malu, Bu. Dek, Ayo, Bu. bener kata anak kamu, Dek. Ayo, Bu. Udah, Bu. Jangan nangis lagi, Bu. Kurang ajar. Udah 3 jam aku di sini nungguin si Erna. Kok ya belum pulang-pulang juga? Ini orang tuh pada kemana ya? Udah, Bu. Jangan nangis lagi. Iya. Dek, Bu, ya kamu jangan marah, jangan cemberut sama aku. Bu, kalau emang bapak ini bapaknya Septi, Bu. Septi mohon, Bu. Jangan usir bapak ya, Bu. Septi pengen, Bu, ngerasain punya bapak, Bu. Septi udah malu diajak sama teman-teman, Bu. Tuh, Dek, dengerin, Dek. Iya, Dok. Mas, sekarang aku tanya sama kamu, Mas. Selama kamu ninggalin aku, kamu itu beneran kerja cari duit, apa kamu nikah lagi, Mas? Astagfirullahaladzim, Dek. Sumpah, aku tuh belum nikah. Wanita yang ada di hatiku cuma kamu. Apa kamu kurang percaya, Dek? Aku bawa duit segini banyak hanya untuk kamu. Nih, kalau nggak percaya, ini untuk kamu semua ini. Untuk kamu dan anak kita. Bapak nggak mungkin bohong, Bu. Ya udah, Dok. Ya udah, Mas, aku maafin kamu, Alhamdulillah. tapi kamu harus nikahin aku ya, Mas ya. Aku pasti nikahin kamu, Dek. Alhamdulillah akhirnya aku punya bapak lagi, Ya udah, Bu. Dok, ayo kita pulang. Oh, Ini rumahmu, Dek. Iya, Mas, ini rumahku. Mbak Ena, jaga nih anak perempuan kamu ya. Anak perempuan kamu ini jual tempe. Tahu nggak dia jual tempenya sama siapa? Sama calon tunanganku, tahu nggak? Kamu ini ya kelakuannya anak sama ibu sama aja ya. Sama-sama jual murah. Dasar kamu ya anak haram kamu. Mbak Yud, aku ini bukan anak haram. Aku tuh punya bapak. Ini bapak aku, Mbak. Nggak mungkin. Siapa tahu ini? Mbak Yud, dia itu bener bapaknya si Septi, Mbak. Dia itu baru pulang merantau, Mbak. Iya, Jadi Mbak itu kalau ngomong jangan sembarangan. Ada apa tahu ini, Dek? Ini loh, Mas, aku tuh punya utang loh, Mas, 5 juta sama Mbak Yud, Mas. Cuma Oh, ya. 5 juta. Bayar aja, bayar aja. Bayar. Kalau hari ini kamu nggak bisa bayar, terpaksa kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Aku ambrukin ini rumah. Dek, Mbak Yud, tunjukin. jangan, Mbak Yud. Tunjukin. Sekarang Mbak Yud tenang dulu ya. Suamiku banyak bawa duit loh, Mbak. Lihat nih duitnya banyak banget, Mbak. Lihat. Hah? Makanya, Mbak itu nggak usah marah-marah. Mendingan kita masuk, Mbak. Soalnya ini duitnya berantakan, belum dihitung. Sekarang kita masuk, saya bayar hutang, Mbak Yud. Ayo, Ayo, Mbak. ayo, Mas, masuk. Udah, awas ya kalau sampai bohong. Enggak. Udah, ayo, Mas, ayo. Kamu bukan pembohong, Mbak.